Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Baik, terhormat Bapak Dr. Cepi Tiana MPD selaku dosen pada mata kuliah Komunikasi Organisasi serta teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Ginaulia, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mengangkat topik yaitu mengenai memelihara iklim kerja suportif, learning organization, dan membuat keputusan partisipatif dalam hikmah kebijaksanaan dan perwakilan. Yang akan dipaparkan oleh Naraya Husnu dengan NIM 2309634, ada Dewi Cahyani dengan NIM 2308204, dan saya sendiri yaitu Nabila Ginalia dengan NIM 2305100. Baik, langsung saja saya mulai presentasi kelompok 9. Baik, yang pertama ada pengertian iklim kerja. Istilah iklim di sini merupakan kiasan atau metafora. Secara harfiah, iklim tidak hanya memberikan arti yang terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga memiliki arti psikologis, yaitu mengenai kumpulan-kumpulan orang yang berada dalam suatu organisasi yang menggambarkan lingkungan internal organisasi tersebut. Tercipta dari kepribadian individu dan syarat-syarat pekerja yang saling berinteraksi, sehingga menghasilkan suatu iklim yang mempengaruhi baik terhadap individu maupun terhadap organisasi tersebut. Beberapa ahli mendefinisikan iklim kerja dengan sudut pandang serupa, yaitu yang pertama ada menurut Davis, iklim kerja diartikan sebagai lingkungan manusia yang di dalamnya anggota organisasi melakukan pekerjaan dan keberadaannya merupakan hal yang tidak dapat disentuh dan dilihat tetapi ada. Hal ini dapat diartikan bahwa iklim kerja tidak dapat disentuh maupun dirasakan oleh setiap anggota organisasi. Selanjutnya ada menurut Ganon dan Sumantri. Iklim kerja merupakan internal atau budaya dari suatu organisasi seperti yang dirasakan oleh anggota-anggotanya dalam suatu organisasi. Pendapat tersebut menekankan bahwa iklim kerja merupakan suatu budaya dari organisasi yang dapat dirasakan oleh setiap anggota. Selanjutnya ada menurut Stringer, iklim kerja menggambarkan dalam organisasi dengan konsep segala sesuatu yang terdapat pada lingkungan kerja, yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang yang berbeda dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi iklim kerja. Yang pertama ada polisi, program, prosedur, dan pedoman. Nah, di sini tuh dapat diartikan bahwa polisi, program, prosedur, dan pedoman berkaitan dengan norma, standar, atau sasaran dari kerja sehari-hari dan usaha dalam jangka yang lebih panjang. Nah, di sini bidang pimpinan yang diatur adalah organisasi, pengangkatan, penempatan, bimbingan kepemimpinan, serta pengawasan. Hal tersebut akan mempengaruhi iklim kerja suatu organisasi karena pada dasarnya program ataupun prosedur yang terencana akan memperjelas setiap pelaksanaan pekerjaan organisasi. Yang kedua ada syarat kerja. Nah, syarat kerja itu yaitu kewajiban yang diterapkan dari pemimpin tertinggi sampai dengan karyawan dan juga imbalan yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan tersebut. Nah, imbalan ini seharusnya seimbang dengan hasil kerja gitu. Bukan hanya gaji saja, tetapi dalam bentuk semacam tunjangan, misalnya kayak pengobatan, peralatan di rumah sakit, pujian, dan hadiah. Selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini diartikan sebagai sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempercepat kerja sehingga dapat menambah kepuasan bagi kedua belah pihak. Apabila alat dan bahan kurang baik dan kurang tersedia, itu akan mempengaruhi kerja para pekerja sehingga terlambat dan tidak produktif.
Selanjutnya ada tempat kerja. Nah, dalam hal ini kayak penataan ruangan, perabot, ataupun perlengkapan kantor harus diatur sedemikian rupa untuk menciptakan suasana yang nyaman, kondusif bagi para anggota untuk bekerja. Selanjutnya yang terakhir, kebijakan kepemimpinan. Nah, kebijakan kepemimpinan dapat tercermin, pada bagaimana cara pemimpin mendekati, mendorong, membimbing, dan mengawasi karyawannya sehingga tercapai suatu keseimbangan antara leading and control oleh pimpinan di suatu pihak, dan kebijakan karyawan di pihak lain. Sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi iklim kerja. Di sini menurut Wirawan, untuk mengukur iklim kerja organisasi terhadap 6 dimensi yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini tuh mendefinisikan dengan bagaimana pengaturan dan tata kelola organisasi, termasuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Nah, selanjutnya ada standar-standar. Nah, standar ini mengukur perasaan tekanan untuk memperbaiki kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki karyawan dalam melakukan pekerjaannya dengan baik, meliputi kondisi kerja yang dialami karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab itu mengukur sejauh mana karyawan memiliki otonomi dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan mereka, serta bagaimana mereka diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada pengakuan. Nah, pengakuan di sini tuh merefleksikan perasaan karyawan seperti diberi imbalan yang layak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pengakuan di sini dapat berupa imbalan atau upah yang diterima karyawan setelah menyelesaikan ataupun apresiasi. Selanjutnya ada dukungan. Nah, dukungan itu mengukur tingkat dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan rekan kerja, termasuk bantuan, bimbingan, dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Yang terakhir ada komitmen. Nah, di sini komitmen menilai sejauh mana karyawan memiliki ikatan emosional, loyalitas, dan dedikasi terhadap organisasi tempat bekerja. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komunikasi dalam memelihara iklim kerja yang suportif. Berdasarkan GIP 1961, tanda-tanda sebuah organisasi memiliki iklim suportif adalah bersifat deskriptif, problem orientation, spontanitas, empati, equality, dan profesionalism. Menurut Forward et al. 2011, deskripsi dapat dilihat dari cara anggota organisasi menyampaikan informasi atau menanggapi suatu hal, yaitu disampaikan secara objektif, tidak mengintimidasi atau emosional. Contohnya itu selalu jujur dan terbuka. Kalau ada masalah atau ide, sampaikan dengan jujur, tapi tetap sopan. Jangan ragu buat ngobrol karena berkomunikasi dua arah itu penting. Selanjutnya ada problem orientation, berarti komunikasi dengan anggota bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan mengajak bekerja sama. Menurut GIP 1961. Dengarkan dengan baik, nggak cuma ngomong, tapi dengar juga pendapat orang lain. Kadang solusi atau ide bagus muncul dari mendengarkan. Ketiga yaitu spontanitas. Pembicaraan dilakukan secara spontan dan terus terang. Gunakan bahasa yang sopan walaupun situasi lagi tegang. Usahakan tetap pakai bahasa yang baik. Ini membantu juga menjaga hubungan tetap positif. Selanjutnya, ada empati, berarti rasa peduli dan pengertian terhadap sesama anggota. Berikan feedback yang membangun. Kalau ada kritik, sampaikan dengan cara yang nggak menyakitkan. Fokus ke solusinya. Tujuannya supaya orang lain termotivasi, bukan malah down. Selanjutnya ada kesetaraan atau equality, yang berarti bahwa anggota dalam organisasi dianggap setara dan memiliki hak yang sama. Saling mendukung.
Jangan pelit kasih pujian atau dukungan kalau teman kerja berhasil atau lagi kesulitan. Ini bikin semua orang merasa dihargai. Terakhir ada mempro profesionalism, berarti bersikap secara profesional dalam melakukan segala hal dengan terbuka pada segala kritik dan saran. Menurut Harjana 2007, gunakan teknologi dengan bijak. Kalau nggak sempat ngobrol, langsung manfaatin teknologi chat atau email buat tetap update tanpa bikin miskomunikasi. Komunikasi yang baik itu kayak jembatan bikin semua orang terhubung dan saling paham. Kalau udah begini, suasana kerja pasti jadi lebih suportif. Selanjutnya, ada iklim kerja yang suportif. Manfaat iklim kerja yang suportif. Yang pertama, yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Iklim kerja yang suportif dan positif dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan didukung, mereka lebih cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka yang berkontribusi pada loyalitas dan resistensi karyawan. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan yang kondusif mendorong karyawan untuk berprestasi lebih baik. Pelatihan menunjukkan bahwa iklim kerja yang baik berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja, di mana karyawan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam tugas mereka. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dalam kerjasama. Iklim kerja yang suportif menciptakan suasana kolaboratif di antara karyawan. Ketika hubungan antar rekan kerja harmonis, hal ini meningkatkan kerjasama tim yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang keempat ada mengurangi stres dan burnout. Lingkungan kerja yang mendukung dapat mengurangi tingkat stres di antara karyawan. Dengan adanya dukungan dari atasan dan rekan kerja, karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam menyampaikan masalah atau tantangan yang mereka hadapi, sehingga mengurangi resiko burnout. Yang kelima, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Iklim kerja yang positif mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Ketika karyawan merasa bebas untuk berbagi ide tanpa takut dan kritik, mereka lebih cenderung untuk mengembangkan solusi baru dan meningkatkan proses kerja. Demikian menciptakan iklim kerja yang suportif tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan, meningkatkan produktivitas dan kepuasan semua pihak yang terlibat. Lanjut, lanjut. Next. Selanjutnya yaitu ada learning organization atau organisasi pembelajar adalah organisasi yang secara terencana dan terus-menerus memfasilitasi anggota untuk berkembang dan mentransformasi diri. Organisasi ini bertujuan untuk mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan. Konsep learning organisasi, next. Konsep learning organization pertama kali dipopulerkan oleh Peter Senge dalam bukunya David Discipline 1990. Senge menyarankan 4 komponen teknologi untuk mencapai tujuan organisasi pembelajar, yaitu personal mastery, penguasaan pribadi, share vision atau visi bersama, team learning, pembelajaran tim, system thinking, atau pemikiran sistem yang akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai dimensi learning organization. Yang pertama yaitu ada personal mastery atau penguasaan pribadi, yaitu kemampuan untuk secara terus-menerus
memperbaiki dan meningkatkan wawasan setiap anggota organisasi, sehingga dapat memperluas kapasitas personal agar mencapai hasil kerja yang diinginkan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu ada share vision atau visi bersama, yaitu karena organisasi itu pastinya terdiri dari berbagai orang yang berbeda, baik dari segi latar belakang pendidikan, suku, pengalaman, serta budayanya, sehingga ini tuh akan menyulitkan bagi organisasi untuk bekerja secara efektif apabila tidak memiliki visi yang sama. Nah, share vision ini tuh bisa diartikan sebagai komitmen anggota organisasi untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa adanya paksaan. Yang ketiga yaitu sistem thinking atau berpikir sistematik. Karena organisasi itu pada dasarnya terdiri dari unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Yang keempat yaitu team learning atau pembelajaran tim, yaitu kemampuan organisasi untuk mensinergikan kegiatan tim ini dengan ditentukan oleh adanya visi bersama atau share vision dan kemampuan berpikir sistematik atau system thinking. Nah, keempat dimensi learning organization ini tuh saling berhubungan dan harus dipadukan secara utuh supaya organisasi itu bisa meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas serta mempercepat organisasi untuk dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Next. Lalu kita masuk ke materi kedua, tentang membuat keputusan partisipatif dalam hikmah, kebijaksanaan, dan perwakilan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknik pengambilan keputusan partisipatif. Nah, teknik pengambilan keputusan partisipatif adalah salah satu cara dalam mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka, transparan, dan demokratis. Nah, dalam teknis ini tuh pengambilan keputusan itu dilakukan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat lingkungan kerja tersebut. Nah, kelompok kita mengambil kesimpulan bahwa teknik pengambilan keputusan partisipatif itu merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengambil keputusan dan menentukan serta memilih salah satu penyelesaian masalah yang dilakukan secara musyawarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Lalu ada teknik pengambilan keputusan partisipatif. Yang pertama ada brainstorming. Teknik brainstorming itu adalah teknik pengumpulan ide secara spontan dari seluruh anggota kelompok mengenai suatu topik atau permasalahan. Nah, keuntungan dari teknik ini tuh yaitu kebebasan untuk menyampaikan idenya karena tidak ada kekhawatiran untuk dikritik atau dihentikan sebelum selesai berbicara. Selain itu, jumlah ide yang ditampung dalam teknik ini tuh akan cukup banyak. Yang kedua yaitu teknik DLP. Teknik DLP adalah metode pengambilan keputusan yang melibatkan konsultasi berulang dengan kelompok ahli. Proses ini tuh dilakukan secara bertahap melalui beberapa putaran, di mana setiap peserta itu pastinya harus memberikan pendapat, dan hasil dari setiap putaran itu dirangkum dan dibagikan kembali kepada peserta untuk direvisi atau dilakukan evaluasi ulang. Next. Teknik yang ketiga yaitu musyawarah. Nah, teknik musyawarah itu adalah metode pengambilan keputusan partisipatif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atau konsensus. Nah, ini tuh dilakukan melalui diskusi terbuka karena proses ini tuh melibatkan semua pihak yang terkait dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan saling menghormati. Yang keempat yaitu teknik survei dan kuesioner. Teknik survei dan kuesioner itu adalah metode pengumpulan data untuk mendukung pengambilan keputusan dengan meminta pendapat, preferensi atau informasi dari sejumlah individu melalui formulir pertanyaan. Jadi, di formulir tersebut tuh bakal disajikan beberapa pertanyaan untuk dibagikan kepada para peserta. Gitu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya.
Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman sekalian, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 9 dan sesi tanya jawab. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian, silahkan untuk komen pada kolom komentar di bawah. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Demikianlah diskusi kelompok kita pada kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cepi Triana dan teman-teman semua atas partisipasinya. Kami juga memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.